Hidup Jokowi! Saya sangat terbantu dengan adanya Minimart yang berdiri di dekat rumah saya. Buat apa kita membangun Kopdes tapi Alfamart sama Indomaret atau sendiri merajalela, Pak. Sudah 20.000 lebih Alfamart dan Indomaret. Dan luar biasa tuh merajalelanya. Dia lagi, betul itu. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk Republik ini. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto melontarkan pernyataan tegas terkait menjamurnya jaringan retail modern di Indonesia. Dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 5 DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada tanggal 12 November, Yandri menyatakan bahwa ekspansi minimarket seperti Alfamart dan Indomaret seharusnya dihentikan apabila Koperasi Desa Merah Putih sudah berjalan optimal. Menurut Yandri, keberpihakan pemerintah harus jelas pada masyarakat desa. Ia juga menilai kehadiran retail modern yang semakin meluas hingga ke pelosok berpotensi menjadi ancaman serius bagi penguatan ekonomi desa yang tengah dirancang melalui Kopdes Merah Putih. Hingga ia juga menegaskan pembangunan koperasi desa tidak akan efektif apabila di saat bersamaan jaringan retail besar terus-menerus berekspansi tanpa adanya kendali. Dalam pandangannya, skala bisnis yang timpang membuat persaingan menjadi tidak seimbang. Data yang disampaikan oleh Yandri menyebutkan jumlah gerai 2 retail modern tersebut sudah menembus lebih dari 20.000 unit secara nasional. Dan menurutnya, angka itu mencerminkan dominasi yang sudah sangat kuat di pasar retail, termasuk di wilayah pedesaan. Hingga ia juga menilai kekayaan dan ekspansi jaringan tersebut sudah melampaui batas kewajaran dalam konteks pemerataan ekonomi. Saya masih ingat, dulu di tahun 99 kalau nggak salah ya, mulai tumbuh itu. Berdiri Minimart dari 1 kilo, setiap 1 kilo ada. Sekarang setiap 200 meter ada. Setiap 200 meter ada Minimart. Tapi mereka tumbuh semua. Sehat semuanya. Persaingan ketat, tetapi mereka tetap tumbuh gitu. Karena memang keberadaan mereka kita butuhkan. Nah, dari sini kan keberadaan mereka menciptakan sebuah ide kreatif dari masyarakat. Bagaimana supaya masyarakat bisa membuat sebuah toko seperti mereka sehingga bisa bertumbuh. Warung Madura contohnya. Warung Madura itu salah satu warung yang bisa bersaing dengan Indomaret dan Alfamart. Kenapa? Karena di warung Madura itu apa aja ada. Kemudian murah harganya. Dan 24 jam. Ketika Indomaret, Alfamart tutup, warung Madura buka 24 jam. Nggak ada matinya nih. Jadi tumbuh juga warung Madura. Jadi ada ide dari kita gitu, pedagang, bagaimana bisa bersaing dengan Indomaret dan Alfamart. Indomaret, Alfamart dia buka jam 7 pagi, tutup jam 11 malam. Warung Madura 24 jam. Jadi dia mengambil jam di mana Minimart itu tidak buka. Ini kan sebuah inovasi, sebuah ide yang brilian. Nah, keberadaan Minimart ini adalah menciptakan persaingan bisnis yang sehat bagi kita. Terus kenapa mau ditutup? Kenapa persaingan sehat ini mau dimusnahkan? Ibu, memang aturan mainnya berapa kali berubah, Pak Ketua. Karena ingin cepat, ingin banyak, ingin bagus. Tapi peraturan memang beberapa kali berubah. Sebelum Inpres nomor 17 tahun 2025 keluar, itu sudah ada PMK 49. Nah, disitulah yang Bapak Ibu tadi pertanyakan bahwa dana desa jadi jaminan kalau macet. Nah, dengan adanya Inpres nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai, maka dana desa itu nggak jadi jaminan lagi kalau macet. Karena ini ada top down tadi dari dana desa menerima bangunan, menerima gerai, dan termasuk dari pemerintah itu menyiapkan pegawainya, Pak Ketua, dari P3K. Jadi tadi kalau jawabannya masalah SDM, insya Allah ini ada SDM yang disalurkan oleh pemerintah P3K. Jadi Permen Q nomor 49 tidak berlaku, termasuk Permendes nomor 10 yang saya buat tentang 30% dana desa jadi jaminan tidak berlaku lagi. Karena ini menjadi top down, pemerintah akan membangun langsung, dan itu menjadi aset desa mendapatkan keuntungan sekurang-kurangnya 20%. Jadi ini saya kira sumber ekonomi baru, dan tadi saya setuju sekali ulang lagi di permintaan ini, Pak Ketua. Kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret stop. Tidak perlu lagi pakai OSS apa tadi. Saya kira pemerintah harus berpihak, Pak. Buat apa kita membangun Kopdes tapi Alfamart sama Indomaret atau sendiri merajalela? Itu artinya ya tidak equal sebenarnya. Kalau mereka sudah sangat besar, sangat monopoli selama ini, ya tentu akan menjadi ancaman bagi Kopdes. Saya setuju. Kopdes jalan, Alfamart cukup sampai di situ, Pak. Sudah 20.000 lebih Alfamart dan Indomaret. Dan luar biasa itu merajalelanya. Dia lagi, betul itu. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk Republik ini. Kenapa koperasi merasa tersaingi dengan keberadaan Indomaret dan Alfamart, sementara warung Madura bisa bersaing dengan mereka? Masa koperasi kalah sama warung Madura? Harusnya koperasi yang didirikan oleh pemerintah itu harus bisa bersaing. Gimana caranya? Bisa menciptakan inovasi-inovasi supaya bisa bersaing. Paling tidak ada kerjasama. Jangan ditutup. Kalau ditutup itu namanya
mafia kalian itu. Ya. Koperasi bukannya menjadi bisnisnya rakyat, tapi menjadi bisnisnya mafia. Kalau ada saingan, ditutup. Artinya zolim itu, Pak. Ya, itu menurut saya. Karena di minimart itu tidak hanya menjual barang-barang yang disiapkan oleh manajemen minimart itu, tapi juga memberikan slot bagi UMKM untuk menjual barangnya di situ dengan harga tertentu. Bagi UMKM ini sangat membantu sehingga produk mereka bisa dijual di situ. Walaupun aturan-aturannya ada sebagian yang memang berat gitu. Tapi bagi UMKM yang sudah bekerja sampai 10 tahun, itu kan akan menjadi berita yang menyedihkan jika akhirnya Indomaret, Alfamart ditutup. Apalagi Indomaret, Alfamart sudah mempekerjakan banyak sekali masyarakat Indonesia. Harusnya Menteri UMKM, Menteri Koperasi, Menteri apalah ya, perdagangan itu memikirkan ini. Pak Prabowo, tolong jangan ditutup lah. Ya. Jadikan minimart-minimart ini bisnis yang bisa memicu semangat bagi manajemen Koperasi Merah Putih supaya bisa bertumbuh bersama-sama. Alfamart, Indomaret, jadikan mentor. Bukan malah mau digebuk. Mereka nggak salah apa-apa loh. Mereka membantu kami, masyarakat. Jadi kalau kami butuh apa-apa, kami ke situ. Lebih mudah, nyaman tempatnya. Kalau untuk anak-anak itu nggak rewel kalau dibawa ke situ, karena adem, bersih tempatnya. Keberadaan mereka ini sangat membantu, Pak. Kenapa harus diberangus? Mereka bukan koruptor, mereka bukan pedagang narkoba, mereka bukan bisnis yang merugikan masyarakat, mereka membantu kami. Jadi tidak selayaknya diperlakukan seperti itu. Nggak menterinya, nggak